Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswi dan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 2, membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Mega Alumin Kewas, Eskap MKes. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 orang mahasiswa dan mahasiswi dengan masing-masing membantu dalam pembuatan video presentasi kali ini. Oke baik, saya yang akan memandu video presentasi pada saat ini. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Saya Elencia Sare Saketa dengan NIM 22 14 20 10 51. Ada juga Gilgo Gerino dengan NIM 22 14 20 10 61. Ada juga Herni Marcel Pio dengan NIM 19 14 20 10 219. Ada juga Dei Sifra Narlian Siswali dengan NIM 22 14 20 10 46. Ada juga Geraldo Yosua Pangke dengan NIM 19 14 20 10 53. Ada juga Kristensia Kapita dengan NIM 22 14 20 10 37. Dan yang terakhir Francisco K2 dengan NIM 22 14 20 10 58. Kita akan masuk dalam pembahasan materi, dan judul materi yang akan kami presentasikan pada saat ini yaitu tentang promosi kesehatan dewasa. Berikut adalah latar belakang dan materi kami. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis dan sosial. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawat termasuk kehamilan dan persalinan. Salah satu tujuan adalah mewujudkan kesejahteraan bangsa, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan keterampilan hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup bagi setiap penduduk. Jadi, tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah, dan swasta bersama-sama. Pengertian promosi kesehatan. Dalam Piagam Ottawa disebutkan bahwa promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan orang-orang untuk mengontrol dan meningkatkan kesehatan mereka. Jadi tujuan akhir promosi kesehatan adalah kesadaran diri orang-orang tentang pentingnya kesehatan bagi mereka, sehingga mereka sendirilah yang akan melakukan usaha-usaha untuk menyehatkan diri mereka. Penyelenggaraan promosi kesehatan dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai strategi yang tidak hanya melibatkan sektor kesehatan belaka, melainkan lewat kerjasama dan koordinasi segenap unsur dalam masyarakat. Hal ini didasari pemikiran bahwa promosi kesehatan adalah unsur filosofi umum yang menitik beratkan pada gagasan bahwa kesehatan yang baik merupakan usaha individu sekaligus kolektif. Bagi individu, promosi kesehatan terkait dengan pengembangan program kebiasaan kesehatan yang baik sejak muda hingga dewasa dan lanjut usia. Dalam hal ini, orang-orang yang terkena penyakit semuanya merupakan sasaran kegiatan promosi kesehatan. Kemudian, promosi kesehatan dapat dilakukan di berbagai ruang kehidupan, dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, tempat-tempat umum, dan tentu saja kantor-kantor pelayanan kesehatan. Menurut Green dan Ottoson dalam IKI 2008, promosi kesehatan adalah kombinasi berbagai dukungan menyangkut pendidikan, organisasi, kebijaksanaan, dan peraturan perundang-undangan untuk perubahan lingkungan dan perilaku yang menguntungkan kesehatan. Definisi dewasa. Istilah dewasa mempunyai pengertian yang banyak. Menurut Knowles 1979, orang dewasa tidak hanya dilihat dari segi
segi biologis semata, tetapi juga dari segi sosial dan segi psikologis. Dari segi biologis, seseorang dikatakan telah dewasa apabila ia telah melakukan reproduksi. Secara sosial, seseorang disebut dewasa apabila ia mampu melakukan peran-peran sosial yang biasanya diperankan kepada orang dewasa. Secara psikologis, seseorang dikatakan dewasa apabila ia telah memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan dan keputusan yang diambil. Dengan demikian, orang dewasa diartikan orang yang telah memiliki kematangan fungsi-fungsi biologis, sosial, dan psikologis dalam segi-segi pertimbangan, tanggung jawab, dan peran dalam kehidupan. Ditinjau dari segi umur, bahwa yang disebut dewasa itu dimulai sejak menginjak usia 20 tahun, meskipun belum menikah, atau sejak seseorang menikah meskipun belum berusia 20 tahun. Baik, berikut promosi kesehatan dewasa menengah atau parubaya. Yang pertama, tes dan screening kesehatan, yaitu pemeriksaan fisik rutin setiap tahun untuk wanita dan setiap 2-3 tahun atau sesuai petunjuk dokter untuk pria. Kedua, keamanan, yaitu dukungan keselamatan kendaraan bermotor khususnya saat berkendara di malam hari, dan tindakan keselamatan di tempat kerja. Ketiga, nutrisi dan olahraga, pentingnya asupan protein, kalsium, dan vitamin D yang cukup dalam diet. Berikut faktor nutrisi dan olahraga yang dapat mengakibatkan penyakit kardiovaskular, obesitas, asupan kolesterol. Dan berikut batasan dewasa. Masa dewasa dibagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama masa dewasa awal muda. Masa dewasa awal atau early adulthood adalah seorang yang berusia antara 18 atau 20 tahun sampai 40 tahun. Secara biologis merupakan masa puncak perubahan fisik yang prima dan usia tersehat dari populasi manusia. Secara keseluruhan, healthiest people in population karena didukung oleh kebiasaan-kebiasaan positif, pola hidup sehat. Secara psikologis, cukup banyak yang kurang mampu mencapai kematangan akibat banyaknya masalah. Dewasa muda 20-40 tahun, pertama tahap perkembangan. Tahap perkembangan terbagi atas, yaitu perkembangan fisik, perkembangan psikososial, perkembangan kognitif, perkembangan moral, perkembangan spiritual. Kedua, masalah kesehatan, kecelakaan, bunuh diri. Dewasa menengah atau parubaya. Yang pertama, tes dan screening kesehatan. Pemeriksaan fisik rutin setiap tahun untuk wanita, setiap 2-3 tahun atau sesuai petunjuk dokter untuk pria. Dua, keamanan, dukungan keselamatan kendaraan bermotor khususnya saat berkendara di malam hari. Tindakan keselamatan di tempat kerja. Yang ketiga, nutrisi dan olahraga. Pentingnya asupan protein, kalsium, dan vitamin D yang cukup dalam diet. Faktor nutrisi dan olahraga yang dapat mengakibatkan penyakit kardiovaskular, mis, obesitas, asupan kolesterol, dan lemak. Ulang diet berolahraga. Program olahraga yang menekankan pada keterampilan dan koordinasi. Yang keempat, interaksi sosial. Kemungkinan munculnya krisis di masa parubaya untuk diskusi mengenai perasaan, kekhawatiran, dan rasa takut. Menyediakan waktu untuk mengembangkan dan meninjau minat seluruh. Batasan dewasa. Masa dewasa dibagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama masa dewasa awal atau muda. Masa dewasa awal atau early adulthood adalah seseorang yang berusia antara 18 atau 20 tahun sampai 40 tahun. Secara biologis merupakan masa puncak pertumbuhan fisik yang prima dan usia tersehat dari populasi manusia secara keseluruhan, atau healthiest people in the population, karena didukung oleh kebiasaan-kebiasaan positif atau pola hidup yang sehat. Secara psikologis, cukup banyak yang kurang mampu mencapai kematangan akibat banyaknya masalah yang dihadapi dan tidak mampu diatasi dengan baik sebelum maupun setelah menikah. Misalnya, mencari pekerjaan, jodoh belum siap, menikah, masalah anak, keharmonisan keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, masa dewasa setengah baya atau parubaya. Masa dewasa setengah baya atau parubaya atau middle age adalah seseorang yang berusia antara 40 sampai 60 tahun. Aspek fisik sudah mulai melemah, termasuk fungsi alat indera yang mengalami sakit dengan penyakit tertentu yang belum pernah dialami sebelumnya, seperti rematik, asam urat, dan lain-lain. Tugas-tugas perkembangan meliputi pemanfaatan pengalaman ajaran agama mencapai
tunggu ulang Ellen dari nomor 2 Ellen. 2. Masa dewasa setelah 2. Masa dewasa setengah baya atau baru baya. Masa dewasa setengah baya atau baru baya atau middle age adalah seseorang yang berusia antara 40 sampai 60 tahun. Aspek fisik sudah mulai melemah, termasuk fungsi alat indera, dan mengalami sakit dengan penyakit tertentu yang belum pernah dialami sebelumnya, seperti rematik, asam urat, dan yang lain-lain. Tugas perkembangan meliputi memanfaatkan pengalaman ajaran agama, mencapai dan mempertahankan kanker, menetapkan peran-perannya sebagai orang dewasa. Dewasa muda 20-40 tahun. Yang pertama, tahap perkembangan. Tahap perkembangan terbagi atas perkembangan fisik, perkembangan psikososial, perkembangan kognitif, perkembangan moral, perkembangan spiritual. Yang kedua, masalah kesehatan. Yang pertama, kecelakaan, bunuh diri, hipertensi, penyalahgunaan obat, penyakit menular. Ulang-ulang. Dewasa muda 20-40 tahun. Yang pertama, tahap perkembangan. Tahap perkembangan terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan psikososial. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Keempat, perkembangan moral. Kelima, sosial. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Keempat, perkembangan moral. Kelima, perkembangan spiritual. Yang kedua, masalah kesehatan terbagi atas yang pertama, kecelakaan. Kedua, bunuh diri. Ketiga, hipertensi. Keempat, penyalahgunaan zat. Kelima, penyakit menular seksual atau PMS. Kelima, penganiayaan terhadap wanita. Keenam, keganasan. Demikian, Alon, terima kasih. Menengah atau parubaya. Yang pertama, tahap perkembangan. Tahap perkembangan terbagi atas perkembangan fisik. Pada perkembangan ini banyak perubahan fisik yang terjadi, antara lain sebagai berikut. Penampilan, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskuler, resepsi, sensori metabolisme, sistem pencernaan, sistem perkembangan seksualitas. Yang kedua, perkembangan psikososial. Individu parubaya memiliki tugas perkembangan psikososial sebagai berikut: memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara dewasa dan tanggung jawab sosial, membangun dan mempertahankan standar ekonomi hidup, membantu anak yang beranjak dewasa untuk menjadi individu yang dewasa yang bahagia dan bertanggung jawab, mengembangkan berbagai aktivitas untuk mengisi waktu luang, berinteraksi dengan pasangan sebagai seorang individu, menerima dan menyesuaikan perubahan fisik di masa parubaya, menyesuaikan diri dengan orang tua yang mulai lansia. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif dan intelektual di masa parubaya tidak banyak mengalami perubahan. Proses kognitif meliputi waktu rekreasi, memori, persepsi, pembelajaran, pemecahan masalah, dan kreativitas. Yang keempat, perkembangan moral. Pada tahap ini, individu perlu memiliki pengalaman yang luas tentang pilihan moral, personal, serta tanggung jawab. Yang kelima, perkembangan spiritual. Pada tahap ini, individu dapat memandang kebenaran dari sejumlah sudut pandang. Mereka cenderung tidak terlalu fanatik terhadap keyakinan agama, dan agama seringkali memberikan lebih banyak kenyamanan pada diri individu masa ini dibandingkan sebelumnya. Individu kerap kali bergantung pada keyakinan spiritual untuk membantu mereka menghadapi penyakit, kematian, dan tragedi. Yang ketujuh, masalah kesehatan kecelakaan. Pertama, kanker. Kedua, penyakit kardiovaskuler, obesitas, alkoholisme, dan perubahan kesehatan mental. Datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdiri atas 6 fakultas dan 8 program studi. Di antaranya Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Fisik, Fakultas Sastra, Fakultas Pertanian, dan yang paling utama dan yang paling favorit di Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah Fakultas Keperawatan. Bagi teman-teman, bagi kakak-kakak, bagi adik-adik yang masih bingung mau masuk universitas mana dan masih ragu-ragu untuk pilih universitas mana, marilah bergabung bersama kami di keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan takut, jangan ragu, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B. Mari juga bergabung dengan torang, apalagi yang teman-teman semua yang ingin menjadi perawat. Bergabung bersama kami di keluarga besar FAKEP Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan lupa join ya guys.